Salam sang sejati. Mengapa ilmu makrifat yang selama ini kamu dengar seolah-olah menjadi sesuatu yang harus dicapai, diraih, dan diperjuangkan dengan rasa penat yang luar biasa? Coba saya tanya sesuatu. Apakah kamu pernah merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan caramu memahami Tuhan? Dan ternyata yang terjadi bukan karena kamu tidak sungguh-sungguh, bukan karena kamu kurang beribadah, bukan juga karena dosa-dosamu terlalu banyak, tapi karena semenjak awalnya paradigma yang kamu gunakan untuk mencari justru membuatmu terpisah dari apa yang kamu cari. Renungkan sejenak. Sejak kecil, kamu diajarkan bahwa Tuhan itu di atas sana, di langit, di luar dirimu, di sebalik hijab, di sebalik alam nyata ini. Lalu kamu pun hidup dengan keyakinan bahwa untuk menemukannya, kamu harus pergi ke suatu tempat yang bukan di sini. Bahwa kamu harus menjadi seseorang yang bukan dirimu saat ini. Bahwa kamu harus melewati sesuatu yang belum pernah kamu lewati. Tapi bagaimana jika selama ini Tuhan tidak pernah berada di luar? Bagaimana jika yang disebut makrifat tingkat tinggi itu bukanlah tentang melihat Tuhan di alam gaib, melainkan menyadari bahwa alam gaib itu sendiri berada di dalam kesadaranmu? Kamu pernah merasakan momen itu, bukan? Momen ketika kamu terdiam, tiba-tiba saja tanpa alasan, mungkin setelah sholat malam, atau ketika melihat senja yang jingganya sangat menakjubkan, atau saat di tengah hiruk pikuk dunia, tiba-tiba ada ruang sunyi yang begitu kuat hingga waktu seperti berhenti. Di detik itu, kamu tidak sedang berpikir tentang Tuhan. Kamu tidak sedang mengingat namanya dengan bibir. Tapi ada sesuatu yang hadir. Sesuatu yang begitu dekat hingga tidak ada jarak lagi antara kamu dan kehadirannya. Tapi kebanyakan dari kita melewatkannya karena kita terlalu sibuk mencarinya dengan peta yang salah. Kita berpikir bahwa makrifat itu tentang menembus langit ketujuh, tentang melihat arsy, tentang mengetahui rahasia semesta yang tersembunyi. Padahal makrifat sejati tidak pernah tentang pengetahuan hal-hal yang gaib. Makrifat sejati adalah ketika pengetahuan tentang diri sendiri itu runtuh. Sampai di sini, mungkin di antara kamu ada yang bertanya, lalu bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Apa amalannya? Wiridnya seperti apa? Dan puasanya juga seperti apa? Tidak. Itu yang menarik. Disinilah letak pembalikan paling radikal yang pernah diajarkan oleh para kekasih Allah. Mereka tidak sampai pada makrifat karena melakukan sesuatu. Mereka sampai karena berhenti melakukan segala sesuatu yang membuat mereka merasa sedang menuju ke suatu tempat. Karena di jalan spiritual, siapapun yang masih merasa sedang berjalan, itu berarti dia belum sampai. Siapapun yang masih merasa sedang menuju, ia belum tiba. Siapapun yang masih merasa ada jarak antara dia dan Tuhannya, sebenarnya masih terjebak dalam ilusi jarak. Yang kata para guru sufi, perjalanan menuju Allah adalah perjalanan dari waham, khayalan bahwa engkau terpisah darinya. Makanya, tidak ada yang perlu kamu lakukan selain menyadari satu hal ini.
tidak ada yang perlu kamu lakukan. Bukan berarti kamu meninggalkan syariat, bukan berarti kamu berhenti sholat, berhenti berzikir, dan berhenti melakukan amaliyah-amaliyah lainnya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Tapi sekarang, kamu harus mulai melakukannya tanpa beban pencapaian lagi. Kamu sholat bukan karena ingin sampai, kamu sholat karena kamu sadar bahwa di dalam sholatmu itu tidak ada yang sedang menuju, hanya ada kesadaran yang merasakan kehadirannya tanpa jarak. Inilah keesaannya. Coba rasakan perbedaannya. Ketika kamu duduk diam sekarang, tanpa berusaha memvisualisasikan cahaya, tanpa berusaha membayangkan wujud, tanpa berusaha merasakan sesuatu yang luar biasa, hanya diam, hanya menjadi sadar bahwa kamu sadar. Apakah ada jaraknya antara kesadaranmu dan kesadaran itu sendiri? Itulah yang dimaksudkan para ulama hakikat ketika mereka berkata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bukan berarti dengan mengenal diri kamu akan mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan, tapi ketika kamu benar-benar mengenal hakikat dirimu, kamu menyadari bahwa yang selama ini kamu sebut diriku tidak pernah terpisah darinya, bahwa tidak pernah ada dua, bahwa selama ini kamu mencari sesuatu yang tidak pernah pergi. Alam gaib yang kamu damba untuk dibuka itu sebenarnya bukan tempat yang jauh di sana. Alam gaib adalah dimensi kesadaran di mana bentuk-bentuk dan nama-nama belum muncul, di mana tidak ada aku, tidak ada Tuhan, tidak ada makrifat, tidak ada perjalanan, hanya kesadaran murni yang merasakan dirinya sendiri. Dan kabar baiknya, kamu tidak perlu mati untuk mengalaminya. Kamu tidak perlu mengasingkan diri bertahun-tahun di dalam gua. Kamu tidak perlu menahan nafas hingga pingsan. Kamu hanya perlu menghentikan perlawanan. Perlawanan untuk menjadi orang yang suci. Perlawanan untuk dikatakan layak. Perlawanan untuk dikatakan sampai. Perlawanan yang membuatmu terus berada dalam siklus mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Kata seorang arifilah, tidaklah seorang hamba sampai kepada hakikat makrifat selama ia masih menganggap dirinya sebagai hamba yang sedang menuju Tuhannya. Mengapa? Karena konsep hamba yang menuju Tuhan adalah konsep yang menciptakan dualitas. Dan selama dualitas itu masih ada, tabir tidak akan tersingkap. Bukan karena Tuhan pelit atau ujianmu belum cukup, tapi karena tabir itu adalah kamu sendiri, yakni keyakinanmu bahwa kamu adalah sesuatu yang terpisah. Makanya membuka alam gaib bukanlah tentang melihat malaikat, jin, atau mengetahui apa yang akan terjadi besok. Membuka alam gaib adalah runtuhnya sekat antara sadar dan yang disadari. Saat itu terjadi, kamu tidak akan berkata, "Aku melihat Tuhan." Karena kalimat itu sendiri sudah menunjukkan masih ada aku yang melihat Tuhan. Makrifat sejati tidak meninggalkan jejak kata-kata. Yang tersisa hanya keheningan yang tak terucapkan. Tapi keheningan itu bukan kosong. Keheningan itu penuh dengan kehadiran yang tidak bisa lagi disebut Tuhan, karena tidak ada lagi yang memberi nama. Dan anehnya, saat itulah kamu justru merasakan apa yang selama ini dinamakan
oleh para kekasih Allah sebagai rasa terdekat, yang lebih dekat dari urat lehermu, lebih dekat dari bayangmu sendiri, lebih dekat daripada kata dekat itu sendiri. Maka sekarang saya ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri, selama ini apa yang sebenarnya kamu cari? Apakah kamu mencari pengalaman spiritual yang dahsyat? Apakah kamu mencari kekuatan batin? Apakah kamu mencari pengetahuan rahasia agar merasa lebih istimewa dari yang lain? Atau apakah kamu sebenarnya hanya merindukan sesuatu yang tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata, yang membuatmu utuh tanpa harus menjadi apapun? Perhatikan, jika jawabanmu adalah yang pertama, maka ilmu ini akan terus menghindar, karena ia tidak bisa dimiliki oleh ego yang ingin merasa istimewa dibandingkan dengan yang lain. Tapi jika jawabanmu adalah yang kedua, maka sebenarnya kamu sudah dekat, bahkan mungkin kamu tidak pernah jauh. Tidak ada yang perlu kamu capai, tidak ada yang perlu kamu buktikan. Hanya ada satu gerakan halus yang tersisa: melepaskan. Melepaskan segala keinginan untuk mencapai makrifat. Melepaskan segala keinginan untuk membuka alam gaib. Melepaskan segala keinginan untuk menjadi orang yang dapat dikatakan telah sampai. Karena semua keinginan itu hanyalah bayang-bayang dari ego dirimu yang masih ingin eksis. Dan selama ego itu masih menjadi pusatnya, pintunya tidak akan pernah terbuka. Bukan karena tertutup, tapi karena tidak ada yang perlu dibuka. Pintu itu adalah kesadaran, dan tidak ada yang berada di sebalik pintu. Jika kamu masih bertanya, lalu bagaimana aku hidup setelah ini? Apakah aku tetap beribadah? Apakah aku tetap bekerja? Apakah aku tetap menjadi manusia biasa? Tentu saja, tapi dengan cara yang berbeda. Sekarang, kamu sholat bukan untuk sampai. Kamu sholat karena di dalam gerak dan diamnya sholat, kamu akan merasakan kehadiran yang tak bernama. Kamu bekerja bukan untuk menumpuk dunia. Kamu bekerja karena kesadaran itu sendiri sedang menikmati dirinya dalam bentuk aktivitas. Kamu berinteraksi dengan orang lain bukan karena kewajiban sosial, tapi karena kamu melihat bahwa tidak ada yang benar-benar lain. Maka ilmu makrifat tingkat tinggi itu tidak membuatmu terbang melayang atau melihat cahaya-cahaya aneh. Ilmu makrifat tingkat tinggi akan membuatmu duduk diam di tengah dunia, dan di dalam diammu itu kamu akan tetap tersenyum. Bukan karena kamu tahu sesuatu, tapi karena kamu menyadari bahwa tidak ada yang perlu diketahui. Dan alam gaib yang selama ini kamu kira akan terbuka dengan gemuruh dan kilat, ternyata terbuka dengan sangat sunyi. Sunyi yang selama ini selalu ada, tapi tidak pernah kamu sadari karena telingamu terlalu ramai dengan suara keinginan. Jadi, kalau hari ini kamu merasakan bahwa video ini tidak memberimu teknik baru, tidak memberimu amalan baru, tidak memberimu janji-janji tentang pembukaan alam gaib dalam 3 hari, mungkin itu justru tanda bahwa kamu sudah mulai mendengar sunyi. Dan sunyi itu sedang berkata kepadamu, pulanglah, tidak ada tempat yang perlu kamu tuju. Aku sudah di sini sejak awal sebelum kamu mencari. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam.